ini dengan Ibu Latifah yang sempat memberi pesan email. Iya, benar Bu, dengan saya sendiri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat juga. Syukur kalau seperti itu, semoga kedepannya akan selalu sehat, baik jasmani maupun rohani, dan keadaan apapun, semoga jauh lebih baik ya dari hari ini. Amin. Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling secara online? Belum Bu, belum pernah. Lalu konseling secara offline apakah Ibu pernah? Belum pernah Bu, belum pernah sama sekali. Oh, baik. Jadi ini pertama kalinya ya, itu melakukan cyber counseling ataupun konseling secara tatap. Iya, betul Bu, betul. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa. Saya adalah seorang konselor. Dikarenakan sebelumnya Ibu belum pernah melakukan cyber counseling ataupun konseling secara tatap muka, sebelum melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan mengenai asas kerahasiaan dan asas keterbukaan dalam bimbingan dan konseling ya Bu. Iya, iya Bu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Iya, Jadi, Ibu tidak perlu cemas dalam melakukan sesi konseling. Kerahasiaan Ibu akan saya hargai dan saya jaga dengan baik. Saya harap Bapak dapat terbuka ya akan masalah-masalah yang Ibu hadapi. iya, Lalu yang kedua, ada asas yaitu asas ini dalam bimbingan konseling yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan dalam sesi konseling. Dalam sesi konseling ini bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Keterbukaan di sini ditinjau dari dua arah. Dari pihak klien diharapkan pertama-tama mau membuka diri sehingga apa yang ada pada dirinya dapat diketahui oleh konsumen. Saya ataupun ibu mau membuka diri dalam arti mau menerima saran-saran dan masukan lainnya. Dari pihak konselor, keterbukaan terwujud dengan ketersediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan klien dan mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu dikehendaki oleh klien. Dalam hubungan yang bersuasana seperti itu, masing-masing pihak bersifat transparan atau terbuka ya Bu. iya. Baik. Tujuan saya untuk menjelaskan kedua asas ini yaitu agar ibu merasa aman, nyaman, dan supaya ibu bisa membangun rasa percaya kepada saya sebagai konselor ibu. Seperti itu. Iya, baik Bu. Baik, sebelum sesi konseling ini dimulai, apa yang ada yang ingin ditanyakan? Enggak, sudah cukup Bu. Hmm, baik, kalau begitu kita mulai ya sesi konseling ini. Siap. Baik, ya. Baik, silakan bisa dijelaskan atau diceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Jadi gini Bu, dalam permasalahan saya sekarang itu saya sulit sekali membagi waktu antara perkuliahan saya dengan organisasi yang sudah saya pilih. Jadi untuk waktu istirahat dengan waktu mengerjakan tugasnya juga sulit diatur, Bu. Apakah ada saran dari Ibu untuk memperbaiki hal itu, Bu? Untuk waktu istirahat dengan waktu mengerjakan tugasnya juga sulit diatur, Bu.
Apakah ada saran dari Ibu untuk memperbaiki hal itu, Bu? Baik, saya mengerti apa yang Ibu ceritakan. Lalu dari Ibu sendiri, apakah lebih memprioritaskan tugas atau organisasi tersebut? Tentu saja saya lebih memprioritaskan kepada tugas saya sebagai mahasiswa. Namun saya juga kan mempunyai kewajiban atas organisasi yang sudah saya pilih. Jadi keduanya sama-sama penting, cuman saya tetap memprioritaskan apa yang menjadi tugas saya, yaitu perkuliahan. Baik. Kalau begitu, eh, Ibu sudah bagus ya dalam memilih prioritas tersebut itu. Ibu lebih mementingkan atau mengutamakan tugas kuliah gitu ya. Ibu juga tidak akan menelantarkan gitu, menelantarkan kuliah gitu. Dalam arti tujuan utamanya adalah kuliah ya. Iya. Nah, dalam pembagian waktu sendiri, semua kegiatan berjalan optimal atau apakah ada sesuatu yang dikorbankan? Untuk semuanya itu terlaksana dengan baik. Cuman menurut saya hal itu tuh masih belum optimal, Bu. Jadi misalkan seperti ini, Bu. Saya sudah mengerjakan tugas saya sebagai organisasi ya, udah rapat sampai jam 9, sedangkan deadline saya sampai jam 10. Jadi saya baru mengerjakan tugas saya itu. Sehingga jam tidur saya itu berantakan dan seringkali juga mengganggu kesehatan saya gitu. Hmm, baik, saya mengerti. Mungkin dalam hal ini Ibu perlu memiliki pengendalian waktu. Pengendalian waktu di sini dalam artian Ibu harus lebih cermat dalam membagikan waktu dalam sehari-hari. Iya. Kalau misalkan untuk realisasi secara spesifiknya itu seperti apa ya, Bu? Untuk penerapan saya. Contoh realisasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melatih untuk membagi waktu dengan bijak dalam keseharian agar kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar atau optimal. Bisa juga contohnya itu membuat notes atau tulis di buku catatan kecil gitu untuk membuat jadwal agar menjalani organisasi, tugas, dan waktu istirahat juga dapat berjalan dengan terstruktur seperti itu. Saya sulit sekali membagi waktu antara perkuliahan saya dengan organisasi yang sudah saya pilih. Jadi, untuk waktu istirahat dengan waktu mengerjakan tugasnya juga sulit diatur, Bu. Apakah ada saran dari Ibu untuk memperbaiki hal itu, Bu? Baik, saya mengerti apa yang Ibu ceritakan. Lalu dari Ibu sendiri, apakah lebih memprioritaskan tugas atau organisasi tersebut? Tentu saja saya lebih memprioritaskan kepada tugas saya sebagai mahasiswa. Namun saya juga kan mempunyai kewajiban atas organisasi yang sudah saya pilih. Jadi keduanya sama-sama penting, cuman saya tetap memprioritaskan apa yang menjadi tugas saya, yaitu perkuliahan. Baik, kalau begitu eh, Ibu sudah bagus ya dalam memilih prioritas tersebut itu. Ibu lebih mementingkan atau mengutamakan tugas kuliah gitu ya. Ibu juga tidak akan menelantarkan gitu, menelantarkan kuliah gitu. Dalam arti tujuan utamanya adalah kuliah ya. Iya. Nah, dalam pembagian waktu sendiri, semua kegiatan berjalan optimal atau apakah ada sesuatu yang dikorbankan? Untuk semuanya itu terlaksana dengan baik. Cuman menurut saya hal itu tuh masih belum optimal, Bu. Jadi misalkan seperti ini, Bu. Saya sudah mengerjakan tugas saya sebagai organisasi ya, udah rapat sampai jam 9, sedangkan deadline saya sampai jam 10. Jadi saya baru mengerjakan tugas saya itu. Sehingga
jam tidur saya itu berantakan dan seringkali juga mengganggu kesehatan saya gitu. Hmm, baik, saya mengerti. Mungkin dalam hal ini Ibu perlu memiliki pengendalian waktu. Pengendalian waktu di sini dalam artian Ibu harus lebih cermat dalam membagikan waktu dalam sehari-hari. Iya. Kalau misalkan untuk realisasi secara spesifiknya itu seperti apa ya, Bu? Untuk penerapan saya. Contoh realisasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melatih untuk membagi waktu dengan bijak dalam keseharian agar kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar atau optimal. Bisa juga contohnya itu membuat notes atau tulis di buku catatan kecil gitu untuk membuat jadwal agar menjalani organisasi, tugas, dan waktu istirahat juga dapat berjalan dengan terstruktur seperti itu. Oke, baik. Sekarang itu saya sulit sekali membagi waktu antara perkuliahan saya dengan organisasi yang sudah saya pilih. Jadi, untuk waktu istirahat dengan waktu mengerjakan tugasnya juga sulit diatur, Bu. Apakah ada saran dari Ibu untuk memperbaiki hal itu, Bu? Baik, saya mengerti apa yang Ibu ceritakan. Lalu dari Ibu sendiri, apakah lebih memprioritaskan tugas atau organisasi tersebut? Tentu saja saya lebih memprioritaskan kepada tugas saya sebagai mahasiswa. Namun saya juga kan mempunyai kewajiban atas organisasi yang sudah saya pilih. Jadi keduanya sama-sama penting, cuman saya tetap memprioritaskan apa yang jadi tugas saya, yaitu perkuliahan. Baik, kalau begitu eh, Ibu sudah bagus ya dalam memilih prioritas tersebut itu. Ibu lebih mementingkan atau mengutamakan tugas kuliah gitu ya. Ibu juga tidak akan menelantarkan gitu, menelantarkan kuliah gitu. Dalam arti tujuan utamanya adalah kuliah ya. Iya. Nah, dalam pembagian waktu sendiri, semua kegiatan berjalan optimal atau apakah ada sesuatu yang dikorbankan? Untuk semuanya itu terlaksana dengan baik. Cuman menurut saya hal itu tuh masih belum optimal, Bu. Jadi misalkan seperti ini, Bu. Saya sudah mengerjakan tugas saya sebagai organisasi ya, udah rapat sampai jam 9, sedangkan deadline saya sampai jam 10. Jadi saya baru mengerjakan tugas saya itu. Sehingga jam tidur saya itu berantakan dan seringkali juga mengganggu kesehatan saya gitu. Hmm, baik, saya mengerti. Mungkin dalam hal ini Ibu perlu memiliki pengendalian waktu. Pengendalian waktu di sini dalam artian Ibu harus lebih cermat dalam membagikan waktu dalam sehari-hari. Iya. Kalau misalkan untuk realisasi secara spesifiknya itu seperti apa ya, Bu? Untuk penerapan saya. Contoh realisasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melatih untuk membagi waktu dengan bijak dalam keseharian agar kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar atau optimal. Bisa juga contohnya itu membuat notes atau tulis di buku catatan kecil gitu untuk membuat jadwal agar menjalani organisasi, tugas, dan waktu istirahat juga dapat berjalan dengan terstruktur seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu atas sesi konselingnya, sangat membantu. Terima kasih atas waktu dan solusinya. Sekian, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, terima kasih kembali ya Ibu Hanifah yang sudah berani untuk bercerita kepada saya sebagai konselor. Karena tidak semua orang bisa membagikan masalahnya kepada orang lain ataupun konselor itu sendiri gitu. Semoga kedepannya Ibu bisa menjalankan hari-hari yang baik dan optimal dan semoga Ibu dilancarkan selalu masalah-masalah yang sedang hidup Ibu hadapi gitu ya. Saya pamit ya Bu, selamat siang dan jangan lupa baik. Iya, makasih ya, Bu.